Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Sabdamayanti, CGP Angkatan ke-7. Ingin menginformasikan mengenai demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan seperti seorang petani, di mana anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di taman yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang baik dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai atau bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Itulah pendidik di mata Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak-anak. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, di mana yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Guru memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Di sini guru menjadi teladan bagi para siswanya. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, di mana guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini guru bersifat dalam memberikan motivasi-motivasi dan semangat agar murid menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di mana guru harus memberikan dorongan atau arahan. Disinilah seorang pendidik diwajibkan untuk memberikan dorongan dan arahan kepada murid agar bisa menjadi dan memperbaiki lakunya tanpa mengurangi ataupun mengubah kodrat anak tersebut. Demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kodrat alam berhubungan dengan kondisi alam ataupun sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman di mana anak itu berada saat ini. Di sini KHAD mengingatkan pendidik bahwa pendidik anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya, di mana penerapan ini akan diterapkan oleh pendidik zaman sekarang yang sudah diinformasikan terlebih dahulu oleh Ki Hajar Dewantara. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidik saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentunya memiliki karakter konteks lokal sosial budaya berbeda karakteristiknya dengan Indonesia bagian lain. Mengenai pendidikan dan perspektif global, Ki Hajar Dewantara sudah mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya di Indonesia, di mana kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik dan menuntun kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong untuk memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya.
Tantangan pada era 21 saat ini, di mana pembelajar yang berpusat pada murid dapat mendorong murid lebih aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman inilah dan nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi atau kesadaran anak untuk belajar. Tantangan era abad 21 ini di mana pendidik harus bisa mengikuti zaman sesuai dengan kodrat dari anak tersebut, di mana kodrat alam dan lingkungannya. Pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan berbagai media sosial ataupun menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT dan tetap menggunakan konteks lokal, sosial, budaya yang ada pada Indonesia. Demikian demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.